Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Sabtu Pekan ke-7 Paskah, 4 Juni 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Inosensia CIJ dari Paroki Santo Albertus de Trapani, Blimbing, Malang. Selamat mendengarkan. Para pendengar Sikat yang dikasihi Tuhan, panggilan dan perutusan itu sesuatu yang unik dan penuh dengan misteri. Kita tidak bisa membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Allah bekerja dengan caranya yang khas dan spesial. Untuk kita, Allah menghendaki karya tertentu. Demikian juga terhadap orang lain. Membanding-bandingkan diri adalah hambatan bagi karya perutusan, akan melemahnya komitmen dan bisa menghancurkan misi kita. Tetapi sejujurnya itulah yang sering terjadi dan menjadi biang bagi hancurnya persekutuan atau komunitas kita. Para pendengar Sikat yang dikasihi Tuhan, kita harus berdiri teguh di bawah prinsip bahwa Allah memanggil kita untuk perutusan yang unik dan spesial, karena Allah menciptakan kita secara unik dan spesial pula. Kita harus percaya bahwa kerendahan hati dan ketaatan kita akan perutusan akan membawa kita semakin dekat dengannya. Itulah sebabnya berfokus pada perutusan hidup kita saat ini
merupakan sebuah persembahan diri atas iman dan kepercayaan kita akan Yesus Kristus. Kita seringkali mengalami tekanan, bahkan sampai stres karena sibuk mengurusi urusan orang lain. Kita selalu ingin tahu tentang seseorang dengan mencoba menggali informasi dari berbagai sumber. Kadang urusan kita sendiri kita lupakan karena sikap terlalu sibuk dengan orang lain di sekitar kita. Kita sering sibuk untuk melihat status orang lain, sehingga waktu habis melihat status di media sosial. Hal demikian banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika duduk bersama, ada saja hal yang menarik dibicarakan dalam kaitan dengan orang lain. Cerita tersebut tidak akan ada habisnya. Kebiasaan ini berdampak buruk dalam hidup bersama. Kita mungkin sering diingatkan, jangan terlalu sibuk. Namun, tetap saja kita ingin tahu cerita tersebut. Para pendengar sikat yang dikasihi Tuhan, Yesus dalam Injil hari ini menegur keras Petrus karena terlalu sibuk dengan urusan Yesus mengenai murid yang dikasihinya. Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, ini bukan urusanmu." Pernyataan Yesus yang tegas ini mengingatkan kita untuk kembali melihat tujuan hidup, yakni mengikuti Yesus. Sebab adalah fakta hidup bahwa kita kerap sibuk dengan urusan orang lain, sampai-sampai kita lupa bahwa Allah sedang mengurusi hidup kita. Hidup kita kerap terbengkalai karena kita terlalu asik untuk mengomentari hidup orang lain. Jika mentalitas seperti ini kita pertahankan, maka akan menjadi penghalang bagi tugas perutusan yang Allah berikan kepada kita. Tuhan mengenal kita sampai di lubuk hati terdalam. Para pendengar sikat yang dikasihi Tuhan, ikut Yesus itulah orientasi serta tujuan utama hidup kita. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan, maka hidup kita akan semakin menjadi berkat bagi sesama. Namun apa yang sebaliknya terjadi? Banyak dan kita justru bahagia karena merepotkan diri dengan mengurus urusan orang lain. Kita kerap diliputi rasa iri hati yang begitu kuat. Sedikit saja orang lain bahagia atau maju, kita mulai gelisah, tidak tenang dengan keadaan orang tersebut. Kita menggali informasi sejelas-jelasnya tentang kesuksesan, kebahagiaan orang itu. Ini yang buat kita justru makin tidak bisa menikmati hidup. Penyakit gampang datang, pikiran menjadi tidak tenang, dan akhirnya berdampak pada kehidupan harian yang tidak bersemangat. Bahkan kita semakin jauh dari Tuhan.
hidup susah dan lama-kelamaan akan depresi sendiri. Oleh karena itu, Yesus menegur kita secara langsung dalam sabdanya hari ini. Ketika kita mengalami itu, kita tidak bisa menjadi berkat bagi sesama. Kita justru menjadi batu sandungan bagi sesama. Ingatlah, itu bukan urusanmu. Urusan kita yang utama adalah mengikuti Tuhan dengan melaksanakan sabdanya dalam hidup harian kita. Allah mengenal diri kita jauh melebihi kita mengenal diri sendiri. Pada hari terakhir novena Pentakosta ini, marilah kita mohon agar Roh Kudus menolong kita menjadi pewarta cinta kasih-Nya. Tuhan Yesus, anugerahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat melanjutkan karya-Mu, membangun dunia baru penuh cinta kasih dan kedamaian. Kami percaya bahwa Engkau mengenal kami masing-masing dan memanggil kami sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kami mohon, buatlah kami semakin rendah hati dan semakin taat pada kehendak-Mu. Amin.